Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol-ngobrol singkat ya kan, mungkin 10 menit atau 12 menit lah kan, dengan Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu. Kebetulan pada hari ini beliau lagi santai-santai kan, jadi kita ganggu dikit, kita beri kita minta cak mano tanggapannya dengan beberapa isu yang kini lagi hangat ya kan, secara nasional ya kan. Ya, salah satunya gimana nih tuh, isu pertama ini kan tentang yang kemarin sempat heboh tapi yang kini sudah meredup lagi, ini tentang apa yang dilakukan oleh BEM UI ya kan. Jadi BEM UI kan sempat menulis di media sosial mereka itu tentang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu the king of lip service ya kan. Ya, dengan beberapa raja pembual istilahnya atau apa. Jadi label yang diberikan oleh BEM UI terhadap presiden ini kan, seperti yang kita ketahui, BEM UI ini katanya sudah melakukan kajian dahulu sebelum memberikan label itu ya kan, dengan beberapa fakta katanya kan. Nah, menurut ketua ini kan, mana menurut ketua tentang label itu terhadap presiden? Jadi kalau berbicara soal kritik yang disampaikan oleh BEM UI terhadap Presiden Republik Indonesia, itu banyak menuai kontroversi juga kan. Banyak yang mendukung, sepakat, dan juga banyak yang mengecam bahwasannya kritikan itu tidak punya data atau landasan dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin salah satunya itu kan dari dosen kampus UI sendiri, yang Ade Armando itu kan, dia bahkan nggak sepakat gitu kan soal kritikan yang disampaikan oleh mahasiswanya, karena menganggap itu nggak punya landasan gitu kan. Tapi itu tadi, sebetulnya kalau kita bicara soal demokrasi tadi kan, balik lagi bahwa kritikan itu sebenarnya kan hal biasa yang dilakukan oleh mahasiswa BEM UI. Dan kalau kita sendiri kan selaku mahasiswa, itu kan soal yang wajar juga ketika kita mengkritik presiden selaku representasi yang seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau bicara soal data lagi, mungkin di situ juga pernah itu disampaikan sama Bung Rocky Gerung gitu kan. Maksudnya kalau BEM UI ini menggunakan kalimat the king of lip service gitu kan, sebagai raja pembual, artinya di situ juga bahasa redaksinya nggak perlu menggunakan, ataupun kritikan itu nggak perlu data gitu sebetulnya. Jadi kritikan itu nggak mesti pakai landasan datanya seperti apa. Misalkan mengatakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia ini kan sebagai raja pembual, buktinya apa? Misalnya kan banyak, misalnya dari beberapa pihak itu mengatakan bahwa banyak tuh program kerja yang terlaksana, misalnya dari Jokowi gitu kan, banyak kegiatan yang dilaksanakan, banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah di Indonesia. Kenapa masih dibuat hashtag sampai raja pembual gitu kan. Tapi sebetulnya bukan berarti ketika misalnya sebagian program kerja atau kebijakan dilakukan oleh Jokowi itu terlaksana, bukan berarti dia ini sepenuhnya benar juga. Tetap saja bentuk dari kritikan mahasiswa itu kan untuk membangun lagi itu tadi kan. Nggak perlu mengatakan pakai data atau apa ya, buktinya masih ada masalah ya, itu jadi data paling konkret sebetulnya gitu. Ketika masih ada persoalan, masih ada masalah di Indonesia, ya, itu tetap berlaku gitu untuk setiap yang melekat pada Presiden Republik Indonesia gitu. Iya. Ini kan jadi menarik itu kan, ketika memang kritik itu disampaikan, yang membuat dia muncul ke permukaan itu kan bagaimana tanggapan pihak akademis, rektorat UI dan pihak pemerintah kan. Mereka menanggapi ini dengan berbagai macam ini kan, respon di berbagai media sosial kan. Jadi dan terus lagi apa yang dilakukan BEM UI ini akhirnya kan membuat fakta baru bahwa rektor UI kan jabatannya double nih. Ini kan yang bermasalah kan. Selain menjadi rektor juga menjadi komisaris BUMN kan. Jadi saya kira salah satunya ya berarti kritik itu menemukan hasil secara tidak langsung ya kan. Jadi gimana ini?
Nah, jadi kalau ini sebenarnya mungkin kesalahan dari rektor ini sendiri kan, mungkin karena rencananya awalnya kan pengen panggil nih mahasiswa dari BEM UI ini supaya untuk damai, untuk tidak lagi lah misalnya menggunakan kritik itu kepada Presiden Jokowi, karena beliau ini kan bahasanya kan kalau dia komisaris BUMN artinya secara tidak langsung kan pion-pionnya tadi kan. Jadi itu maka sebetulnya secara tidak langsung juga itu tadi betul bahwasanya dia itu mengungkap sendiri identitasnya. Justru orang juga banyak mengetahui bahwa beliau ini rangkap jabatan, dan secara akademis itu tidak boleh sebetulnya kan, etika akademis kalau bahasanya Rocky Gerung itu kan etika akademisnya sebenarnya nggak bagus seorang rektor itu menjabat, karena fokus seorang dosen rektor atau fokusnya di dunia pendidikan, dunia kampus itu, bukan ke dunia lain. Artinya soal pelayanan pendidikan, bukan soal materi lagi gitu kan. Kalau dia udah rangkap jabatan ini kan double dan kepentingan politiknya kental kan. Nah betul. Jadi memang kemarin tuh setelah diketahui bahwa rektor UI itu rangkap jabatan, jadi bisa dikatakan agak miris kita, karena kenapa, kalau sudah dalam tanda kutip sudah jadi komisaris BUMN, jadi secara tidak langsung ya dia kata beliau tadi, dia udah terikat dengan pihak penguasa ya kan, karena dia ada kepentingan secara materi di situ. Jadi sebenarnya ini kan kita lihat lagi juga respon berbagai BEM setelah BEM UI meluncurkan label itu kan, banyak BEM-BEM lain bermunculan ini kan, UGM kan segala macamnya, dan berbagai macam toko-toko juga mengomentari soal itu ya kan. Nggak tahu kalau Unip kan rektornya kalau Unip nggak tahu, kayaknya aman kan, aman. Rektornya juga aman kan. Tapi tidak rangkap jabatan tidak ya. Nah tapi mungkin bisa dicek sendiri apa komisaris hukum kan. Dikit lagi. Jadi kalau saya melihat respon seharusnya kan, respon berbagai macam terutama yang BEM seluruh Indonesia itu seharusnya respon mereka terhadap kawan mereka yang sudah melakukan hal seperti itu kan. Karena di sisi lain BEM UI ini rupanya mereka juga banyak melakukan bantuan atau advokasi ini tuh ke berbagai macam BEM-BEM yang ada di Indonesia ini kan, terutama kasus-kasus DO mahasiswa ya kan. Mereka banyak melakukan advokasi, banyak membantu BEM-BEM lain ya, secara tidak langsung. Berarti kan saya meyakini bahwa label yang diberikan itu bukan sekedar label aja, berarti mereka sudah mengalami proses pengkajian yang sangat dalam ya. Saya meyakini itu ya kan. Terus ini tuh kalau untuk soal BEM UI saya kira sudah selesai ya kan, tinggal lagi kita tunggu aksi berikutnya dari itu bahasan selanjutnya ya kan, aksi selanjutnya Terus yang selanjutnya ini tuh setelah BEM UI kan ada Ketua Umum Besar HMI MPO ya kan, mengeluarkan statement yang sangat lumayan pedas ya kan di Instagramnya tentang Indonesia revolusi Indonesia yang itu lebih keras dari The King of Lip Service ya kan. Ya revolusi dalam arti kata ya harus merombak seluruh yang ada di struktur pemerintahan ya kan, bukan hanya presiden dan wakil presiden kan, namanya revolusi, seluruhnya dibongkar habis, diganti dengan yang baru kan. Gimana menurut ketua ini? Itu kan walaupun MPO dan Dipo itu kan masih HMI pula ya kan. Gimana nih menurut Kandai? Ini kan obrolan ringan, mungkin dia dibilang nggak punya dasar, nanti ngobrol santai. Yang jelasnya kita mengungkapkan pendapat. Gitu. Nah, soal revolusi mungkin itu tadi, itu sebenarnya berangkat, kalau saya melihatnya berangkat dari kegelisahan dan kekesalan juga mungkin terhadap sistem pemerintahan kita ini yang semakin hari ya nampaknya memang semakin sembriwet gitu kan. Apalagi di tataran pemerintahan di pusat gitu kan, ketika dihadapkan pada persoalan
apa ya, respon dari pemerintah itu ya bisa dibilang agak kurang dalam konteks untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Maka dalam kondisi misalnya kabinet itu kualitas secara integritas personal dari pemerintah itu dirasa memang banyak kurang gitu kualitasnya. Maka untuk Indonesia yang sekarang yang kondisinya darurat, banyak masalah, tentu perlu pemimpin-pemimpin yang itu punya gagasan yang memang untuk membangun, yang khususnya untuk pelayanan masyarakat. Itu tadi. Kalau bicara revolusi mungkin dirasa perlu gitu kan. Iya, karena kan ketua himpunan mahasiswa Islam MPO itu kan juga dia bilang kan alasan salah satunya mengungkapkan kata revolusi itu kan mungkin salah satu yang diungkapkannya di channel Rapli Harun itu kan bagaimana dia melihat kondisi hutang ya kan, kondisi hutang yang semakin membeludak ya kan, terus lagi hutang yang alasannya untuk pembangunan, setelah dibangunkan tol akhirnya tolnya juga dijual kayak gitu kan. Jadi alasan-alasan beliau itu sebenarnya bisa dikatakan ya masuk akal, cuman mungkin ya bagi dia atau ini kan pandangan beliau revolusi yang penting gini kan. Itu kan bahasa kritik kan ya. Kritikan untuk pemerintah. Jadi ini isu lagi nih isu selanjutnya tentang dokter yang kena tangkap ini, Dokter Louis. Jadi saya jelaskan dikit kan, kalau misalkan ketua belum ini kan. Jadi Dokter Louis ini kan ditangkap oleh pihak kepolisian Metro Jaya ya kan, dengan alasan bahwa beliau itu tidak percaya corona. Nah, di salah satu stasiun TV Dokter Louis juga pernah diwawancarai kan, fakt bahwa corona itu tidak mematikan atau gimana ya kan, cuman yang mematikan itu interaksi antar obat itu katanya kan. Dan akhirnya kan beberapa dokter seperti Dokter Tirta dan segala macamnya kan menanggapi hal itu kan, dan akhirnya beliau ditangkap ya kan. Ya kalau menurut saya ini kan, sebelum ketua berpendapat ya kan, itu kan bagian dari ya, mau dia dokter, mau dia dosen atau masyarakat biasa, itu kan seluruhnya bagian dari masyarakat yang bebas memberikan pendapat atau opini masing-masing tentang yang namanya corona ya kan. Jadi saya kira tidak masalah ya? Bukan tidak masalah sih, tidak cocok lah untuk ditangkap ya kan, karena kesannya kan kurang bagus ya. Mungkin bisa jadi atau diajak ngobrol atau dimintai alasan tentang pendapatan mereka, keterangan dan segala macam. Karena kalau udah ditangkap berarti kan kita yang menentang tentang corona dan vaksin itu kan banyak ya kan, tokoh-tokoh banyak, masyarakat biasa banyak yang sampai viral di media sosial banyak. Toh mereka nggak ditangkap semua ya kan. Nah ini kan ditangkap ya kan, jadi ya kita bingung kan seperti itu. Jadi gimana nih soal penangkapan Dr. Louis ini tuh? Jadi yang pertama mungkin kalau kita lihat sebenarnya kalau dari psikologi publik sebetulnya kita ini dalam masa sebenarnya distrust gitu. Memang masyarakatnya sudah tidak percaya, itu yang jadi persoalan pertama. Masyarakat umum itu kecenderungannya sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan soal benar salah lagi apa ini sama pemerintah, tapi masyarakat ini udah nggak percaya gitu. Mau terserah ini yang disampaikan ini seperti apa, karena melihat kondisi yang semakin hari ini semakin memburuk gitu kan. Nah ditambah lagi memang kita lagi kondisi darurat soal pandemi COVID-19, dan kalaupun seorang dokter bicara soal COVID atau corona ini seperti apa, saya pikir hal-hal wajar lah, walaupun itu maupun negatif atau positif, kan dokter wajar lah bicara corona. Kecuali dia misalnya politisi bicara corona gitu kan, kecuali dia misalnya dosen apa gitu yang bukan kesehatan tapi bicara corona, mungkin boleh lah bisa ditangkap, karena memang secara itu mungkin nggak nyaman. Kalau dokter kan wajar dia, artinya dia memahami, ahli medis memahami lah corona itu seperti apa. Dan sepertinya bukan hanya Dokter Louis ya kalau yang bicara soal corona ini, sebenarnya banyak dokter-dokter lain kan dari yang paham soal corona ini yang mengatakan bahwa ya sebetulnya ya corona itu memang
ya mau dikatakan apa ya, mematikan ya tidak terlalu, cuman yang banyak menyampaikan bahwa yang menyebabkan bahwa orang yang terkena positif COVID itu meninggal karena interaksi obat tadi kan. Iya, interaksi obat. Nah, karena faktanya juga bahwa yang positif corona itu ya meninggalnya rata-rata di rumah sakit gitu. Nggak ada yang meninggal misalnya Iya. ya di rumah atau di jalan atau lagi apa, lagi makan, lagi nongkrong kan. Rata-rata kan di rumah sakit yang meninggal. Artinya kan permasalahannya kan di sini ada kenapa di rumah sakit harus meninggalnya. Artinya kan ada apa ya? Ya, ada apa gitu persoalan. Dan ternyata ada beberapa dokter itu memang menyatakan bahwa hampir ada 7 jenis obat itu ketika orang yang positif corona itu dicampur gitu kan. Nah, jadi interaksi antara obat sampai 7 jenis itu yang menyebabkan orang itu meninggal gitu. Saya lupa itu dokter Siti apa gitu, salah satu yang menyebutkan selain mungkin dokter Louis. Nah, bicara soal penangkapan tadi saya pikir ya tadi mungkin tidak tepat gitu kan. Yuk, sebetulnya kalau kita bicara soal masyarakat lagi, yuk kita ini bebas gitu loh untuk berpendapat, mau mengkritik soal kebijakan, bahkan untuk menolak kebijakan yang yang dibuat oleh pemerintah sendiri pun kita boleh sebetulnya secara masyarakat gitu kan. Nah, kecuali dalam kondisi yang darurat gitu. Walaupun darurat COVID sebenarnya kita juga boleh, karena darurat ini bukan suatu yang memang urgent, kecuali dalam kondisi perang itu tidak boleh kita misalnya melawan pemerintah karena bisa dianggap pembelot gitu. Kalau dalam kondisi perang misalnya ya harus nurut dengan pemerintah gitu dapat. Penting kan keselamatan warga negara dulu. Nah, tapi kalau soal pandemi saya pikir ya karena yang mengalami masalah ini bukan Indonesia saja. Bukan gitu Indonesia kan. aja. Ya kalau soal kritiknya itu seharusnya bisa diselesaikan dan jangan sampai dibuat isu ditangkap. Ya seakan-akan kesannya kan ketika orang itu menentang pemerintah, kebijakan berbeda pendapat langsung ditangkap gitu kan, ini otoriter betul gitu kan. Ketakutan masyarakat itu tambah jadi ya kan. Iya betul. Sedangkan kita ingin meningkatkan imun ini kan. Kalau banyak takut ini kan tambah penuh positif ini. Nah, jadi itu kan isu tentang Lois nih tuh. Nah, sedangkan tentang vaksin itu aja kan banyak beredar itu kan, salah satunya yang bekerja di apotek itu. Banyak yang dia mengatakan bahwa rata-rata yang yang terkena COVID dan minta obat ke apotek segala macamnya itu kan mereka sudah mengalami yang namanya vaksin. Jadi kan ini kan bukan berarti kita tidak mempercayai vaksin itu ya kan, secara umumnya ya kan. Mungkin ada efek positifnya vaksin itu terhadap ketahanan tubuh kita, mungkin ada ya kan secara medis kan. Tetapi kan banyak juga fakta bahwa vaksin ini ya setelah divaksin mereka ada yang meninggal ya kan, ada yang kejang-kejang, ada yang salah satunya ya kan yang di berita itu kan ibu hamil ya kan yang langsung meninggal itu. Dan ada juga yang sudah divaksin setelah itu positif corona. Jadi kita juga bingung tentang hal-hal isu-isu seperti itu. Banyak lagi isu lain yang membuat kita kepercayaan masyarakat itu menurut saya semakin menurun. Ada yang ditemukan itu sekian puluh kuburan dibongkar karena tidak terbukti corona. Ada yang isu terbaru yang di Detik itu adanya peti kosong tanpa jenazah. Jadi kan kita itu masyarakat itu akhirnya dibuat bingung, ini apa ini kan. Kita tahu pasti setiap hal itu pasti ada permainan itu pasti. Cuman kalau sampai peti kosong tanpa mayat yang dibilang corona itu cak mana tuh? Iya. Bingung juga gitu kan. Nah, akhirnya distrust itu tadi makin distrust ya kan. Nah, terus ini isu terakhir nih kan yang perlu kita bahas dengan ketua ini tentang PPKM nih. Tadi pembatasan ini kan berlakunya untuk Jawa Bali, tetapi ada PPKM ringan untuk beberapa kota di luar situ ya kan. Ada juga isu lagi tentang perpanjangan tentang PPKM itu. Awalnya kan sampai tanggal 20 ini kan PPKM itu kan. Terus ada isunya akan diperpanjang kalau nggak salah sampai 6 minggu atau gimana itu. 6 bulan atau gimana, saya lupa ya kan. Jadi gimana nih tanggapan ketua nih tentang soal PPKM ini kan, melihat juga kejadian-kejadian penertiban yang begitu parah ya menurut saya ya kan, sampai sate kambingnya diambil ya kan. Ya bingung gitu kan. Gimana tuh? Tutup satenya diambil. Iya, satenya diambil, kursinya diambil. Yang
Mungkin yang pertama bicara vaksin tadi kan ya. Iya, vaksin dulu. Vaksin ini kalau untuk sekarang kan ada 3 jenis vaksin gitu kan. Kan ada juga vaksin yang kontroversial itu, yang vaksin katanya mengandung babi. Itu. Tapi udah disahkan sama MUI, gitu kan, dilegalkan karena untuk kondisi darurat pengobatan gitu kan. Ya, kalau untuk itu nggak apa-apa, yang penting kan bukan untuk bisnis gitu. Bukan kan. untuk bisnis ya kan. Jangan di bisnis kan. Tapi nggak tahu kita corona ini bisnis atau apa kan. Iya. Dan selanjutnya bahwa kalau saya melihat gitu kan, sebetulnya orang yang pengen vaksin untuk kondisi yang sekarang itu bukan dia ingin mendapatkan imun supaya nggak positif corona, tapi keinginan orang untuk vaksin itu untuk memenuhi prasyarat untuk mengurus sesuatu gitu. Iya, Misalnya mengurus surat ini, mau tes ini, mau tes itu, maka perlu dia surat vaksin, keterangan vaksin gitu kan. Sebenarnya bukan dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang jadi persoalan yang pertama. Iya, jadi persoalannya itu. Terus yang kedua bahwa itu tadi mungkin yang pernah disampaikan sama Dokter Siti apa gitu nama panjangnya lupa saya. Dia Siti Fadila ya kalau nggak salah. Jadi dia bilang itu bahwa mungkin menjadi yang kurang tepat ketika vaksin ini hadirkan sebagai imun gitu, untuk menghadirkan imun, menciptakan virus baru yang kira-kira bisa mengalahkan virus corona gitu kan. Nah, sedangkan kita tahu virus corona ini masih bermutasi gitu kan. Maka beliau menyampaikan ya mau divaksin atau tidak itu tidak akan menjamin orang itu bisa negatif corona gitu, atau bisa kedepannya dia terhindar dari corona, itu nggak bisa menjamin. Artinya obat atau yang solusi yang kita tawarkan ini kan belum pasti gitu kan. Belum tahu gitu kan mau bisa atau tidak menyelesaikan, dan tapi ini sifatnya sudah banyak kepastian gitu, dalam artian ya pokoknya harus vaksin, sedangkan vaksin sendiri tidak menjamin itu kan. Nah, ini yang menjadi kekeliruan di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya masih agak kurang yakin juga soal vaksin ini. Jadi belum mau coba gitu kan. Nah, yang terakhir mungkin soal PPKM ini yang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu kan. Memang kalau untuk Bengkulu belum begitu terasa gitu kan. Tapi untuk yang di beberapa informasi yang di media sosial untuk daerah Jawa dan lain sekitarnya itu memang terlihat anarkis betul gitu tadi kan. Ya, untuk pembatasan ya kita juga mikir gini, kalau misalnya ada kepala keluarga misalnya lagi cari nafkah disuruh diam di rumah, nggak boleh keluar, pembatasan kegiatan, dia mau cari nafkah, mau menghidupi keluarganya dari mana gitu kan. Ada juga yang dari itu mau dikasih bantuan berapa 300.000. Ya nggak cukup sebulan gitu kan. Mati lah. Makanya yang dari situ dia jawab apa? Kalau soal itu mungkin yang dari keuangan gitu ya. Terus gimana ini melempar gitu kan? Itu kan nggak rasional, artinya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Sedangkan mereka membatasi kegiatan, itu lebih anarkis, yang nutup warung makan. Saya pikir perlu dibatasi saja. Kalau sampai ditutup ya aktivitas atau usaha, ya bagaimana lagi mereka menghidupi gitu kan. Benar sekali. Rumah makan ditutup, satenya ditutup, itu diambil pula kan. Diambil pula dagingnya. Dagingnya, kursinya kan dijual lagi kan. Ini bahaya ini. Ini yang jadi bahaya. Sebenarnya ini yang jadi persoalan, mungkin soal solusi lagi yang kira-kira ya, masyarakat itu mungkin bisa ditertibkan, misalnya bisa dia usahanya jangan dulu dibuka misalnya. Segalanya dibatasi. Cuman solusi yang dihadirkan untuk mengatasi masalah baru yang dihadirkan ini juga harus rasional gitu, harus tepat gitu. Ya selagi tidak, ya masyarakat juga pasti akan melawan gitu. Ya siapa lagi kalau kebutuhan makan kan? Kebutuhan keluarga misalnya untuk menafkahi, ya pasti orang langgar lah untuk aturan. Itu. Saya pikir itu yang harus jadi pertimbangan oleh pemerintah. Ya itu tadi soal PPKM itu banyak sekali kita lihat di beberapa media sosial itu kan. Bagaimana penertiban itu ya mungkin bisa jadi alasan penertiban itu sudah diingatkan sampai 3 kali, bisa jadi mungkin sudah sampai 3 kali diperingatkan tidak mengerti, dan mereka melakukan tindakan yang seperti penyemprotan ke lokasi mereka jualan itu sendiri kan. Pengangkatan barang-barang sampai bahan pokok pembuatan satenya juga diangkat segala macamnya, sampai yang pernah saya lihat itu kan tempat jualan itu dihancurkan ya kan. Wah, itu menurut saya gimana ya? Oke lah, posisi mungkin teman-teman yang
bertugas di posisi garda terdepan atau orang yang menertibkan atau melaksanakan aturan PPKM itu sendiri ya silahkan, cuman bisa dong dengan lebih manusiawi lah, misalkan kan boleh diingatkan atau disuruh mereka untuk mengamankan barang-barang mereka dulu, karena gimana ini kan udah dibatasi, barang diambil, ke depan mereka mau usaha cari modal lagi akhirnya kan. Jadi solusi yang diberikan juga sebatas 300.000, dan 300.000 ini ribet minta ampun ya kan, mungkin kan syaratnya harus vaksin mungkin kan, harus segala macam, buat rekening bank dan segala macam. Nanti sampai ke masyarakat tinggal berapa ratus ribu ya kan, mereka mau makan apa ya kan. Nah jadi mungkin itu tadi ya tuh, bagaimana pemerintah silahkan memberlakukan aturan, cuman berikan juga solusi yang konkret dan bisa diterima dengan akal sehat oleh masyarakat banyak seperti itu. Nah, mungkin itu aja nih Tom, terima kasih banyak nih Tom. Terima kasih banyak. Ngobrol santai, bahas-bahas ini kan bagian dari bagian dari kami kan, bagian dari masyarakat nih. Ya, memberikan pendapat atau opini kita bagian dari mahasiswa juga ya kan. Jadi bebas ya kan. Jadi ya itu ya, terus selanjutnya kita bersama berdoa ya semoga yang namanya COVID-19 corona ini hilang di dunia dan Indonesia nih ya kan khususnya kan. Terus yang selanjutnya tuh saya berdoa ini tuh, kalaupun ya kita meyakini COVID-19 ini memang ada. Terus kita berharap ya kita jangan sampai kena ya kan, satu. Yang kedua, kalaupun misalkan orang-orang banyak di luar sana yang memanfaatkan corona ini untuk kepentingan pribadi, menambah kekayaan pribadi, ya saya berdoa nih kan semoga hartanya enggak berkah satu ya kan tuh. Ya, dan semoga mereka diberi ujian oleh Tuhan yang memanfaatkan corona ini ya, memanfaatkan kondisi sekarang yang bisa jadi misalkan contohnya rapid test daur ulang misalkan. Nah, itu semoga yang dapat uang dari daur ulang itu semoga tidak berkah, itu satu. Terus yang kedua, mengcovidkan orang ya kan, dengan iming-iming segala macam, mungkin besar uangnya dan segala macam. Ya saya berharap itu tidak berkah juga. Ya kan, mungkin itu kan terakhir dilaknat oleh Tuhan ya kan. Mungkin itu saja, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga imun ya kan. Semoga kita terhindar semuanya dari corona. Mungkin itu saja Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.